Tips cara mengetahui khadam kita, khadam pendamping kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Pena Gaib ini ya. Salawat dan salam selalu tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga semua sahabat-sahabat yang melihat video ini atau yang melihat di channel Pena Gaib ini semoga dilancarkan semua rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan semua hajat-hajatnya, dilapangkan rezekinya dan dikasih umur yang barakah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari yang penuh barakah ini ya, kami di sini mau berbagi keilmuan tentang bagaimana cara kita ini mengetahui energi di dalam tubuh kita atau mengetahui khadam pendamping kita ya. Bagaimana cara mengetahui khadam pendamping kita biar kita ini lebih paham siapa sih atau apa yang ada di dalam diri kita ini. Dengan cara yang sangat mudah, siapapun bisa mengamalkan ini. Bahkan orang yang masih pemula, sangat pemula, yang belum pernah terjun di dalam dunia spiritual, insya Allah bisa juga mempraktekkan dan melihat hasilnya. Caranya sangat mudah, tanpa ada risiko, tidak ada risiko apapun. Caranya sangat mudah tanpa risiko, dan cuma kuncinya harus jangan takut ya. Kuncinya harus berani, jangan takut. Syaratnya cuma itu aja, berani, jangan takut. Langsung saja biar tidak lama-lama, kami mau mengasih tahu tips cara mengetahui khadam kita, khadam pendamping kita, atau yang goib yang menyertai kita sendiri. Bukan melihat yang lain ya. Ini fokus untuk mengetahui khadam yang mendampingi kita atau khadam yang berada bersama kita. Caranya sangat mudah. Pertama, jenengan cara mempraktekannya itu harus di malam hari. Cara penggunaannya atau prakteknya ini harus di malam hari, perkiraan antara jam 1 malam sampai jam 3 malam. Antara jam 1 malam sampai jam 3 malam. Caranya jenengan cukup menaruh cermin. Cukup menaruh cermin di depan kita ini yang besar. Kurang lebihnya cerminnya itu ukurannya 1 atau 2 meter ya. Yang tinggi, yang besar seperti kita sendiri. Cerminnya itu ditaruh di luar ruangan. Kalau ingin maksimal di luar ruangan. Di dalam kamar juga bisa. Cuma kalau jenengan inginnya maksimal itu berada di luar ruangan. Entah di sawah, entah di kebun atau di mana kalau bisa. Kalau tidak ada tempat, jenengan tinggal berada di dalam kamar sendirian. Syaratnya itu harus sendirian, sendirian, dan posisinya tidak boleh terang seperti ini ya, harus agak gelap. Jenengan cukup menyediakan lilin, 1 lilin aja cukup menyediakan 1 lilin ditaruh di depan jenengan, lalu antara lilin dan sampan ini harus jaraknya kurang lebih 1 meter.
kacanya di sini ya, kaca di depan sampai setengah meter, 1 meter, lalu sampai ke belakangnya ini 1 meter jaraknya. Lalu jenengan cukup diam, gini, diam, tafakkur, diam, santai, relax ya. Jikalau jenengan ingin maksimal lagi, jenengan dalam prakteknya ini harus mempunyai wudhu atau suci. Bagi yang Islam harus pakaian bersih, suci, baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Kalau yang non muslim itu cukup memakai pakaian yang bersih aja, cukup memakai pakaian yang bersih, cukup duduk. Ketika sudah duduk, bagi yang Islam itu tawassulan dulu atau kirim Fatihah dulu. Kirim Fatihah, 1 kepada Kanjeng Nabi, 2 kepada para sahabat, 3 kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, terus 4 kepada para wali-wali atau sunan-sunan, 5 kepada guru-guru jenengan semua, dan seterusnya. Terakhir kepada jenengan sendiri ya. Siapa namanya sebutkan Al-Fatihah itu. Setelah itu jenengan santai, relax, santai, fokuskan ini kening jenengan ya, kening yang ada di sini ya, kening jenengan ajna ya. Ajna kita ini fokuskan kepada cermin yang ada di depan jenengan, fokuskan ke sana. Sampian relax gini, tegak, relax, tangannya diginiin tangannya, cuma ditaruh di bawah gini aja, di bawah keduanya ya, taruh keduanya, relax, santai. Setelah jenengan kirim Fatihah ke badan jenengan, santai, relax, santai, dan merem bisa, atau memejamkan mata juga bisa, tidak memejamkan mata juga bisa, sesuai enaknya jenengan. Kalau jenengan enaknya ini membuka mata, buka mata. Kalau jenengan yang enak itu menutup mata aja. Kalau membuka mata, jenengan fokuskan semua ini jenengan, cakra jenengan, semua penglihatan jenengan fokuskan ke ini, ke apa itu namanya, ke kaca jenengan, ke kaca. Fokuskan ke kaca jenengan sampai melihat sampean keseluruhan dalam 1 titik di kaca tersebut. Melihat jenengan keseluruhan dalam 1 titik di kacanya. Ketika sampean sudah fokus, sama fokuskan dulu pertama, hilangkan semua pikiran-pikiran sampean. Mau lihat apa sampean hilangkan dulu dalam proses awalnya. Cuma pertama sebelum itu sampai niat dulu ya, saya ingin melihat khadam pendamping saya atau yang berada di dalam diri saya. Sampai niatkan. Ketika sampai mulai, sampai hilangkan semua dulu. Ini pikiran-pikiran sampean semua hilangkan, santai aja. Santai, cukup fokuskan pandangan kita ini, fokuskan ke kaca tersebut. Fokuskan. Ketika jenengan sudah fokus, baru sampai baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Itu dibaca sebanyak-banyaknya, dibaca ya Latif, ya Latif, ya Latif, dalam keadaan zikir. Terus gini, tegak, baca tegak ya Latif. Kalau merem sampai ya Latif terus. Fokuskan di ini, di ajna kita, fokuskan. Nanti baru sampai melihatnya dengan jelas. Penglihatan ini ada 2 cara. Ada yang penglihatan secara zahir ya, atau dengan cara mata telanjang. Kedua, bisa melihat dengan cara cakra kita. Ini ya, dengan cakra kita, ini penglihatan dari cakra ada.
Kalau cakra itu tanpa kita membuka mata, cukup gini aja sudah penglihatan jelas. Kalau sampai ingin lihat secara langsung, secara jelas dan nyata, bisa juga dari penglihatan kita, dari mata kita. Insya Allah, sampai fokus, benar-benar fokus, nanti itu akan datang kepada kita nih. Ketika sampai baca ya latif, ya latif, ya latif, itu akan datang kepada kita. Entah berupa suara dulu atau berupa langsung wujud di belakang kita atau di kaca tersebut wujud, entah berbentuk perempuan, entah berbentuk hewan seperti serigala, macan, naga atau yang lainnya ya. Itu setiap orang berbeda-beda. Penglihatan atau yang nampak itu berbeda-beda. Setiap orang yang mewiridinya berbeda-beda. Sehingga kuncinya jenengan ingin mengamalkan ini, kuncinya jangan takut, pasrah dan jangan takut. Karena jenengan sudah bertekad untuk mengamalkan, kuncinya jenengan jangan takut. Ya, syaratnya apa aja? Tadi ya, 1 harus dalam keadaan suci, ya suci dari hadas kecil dan besar. 2 harus ada ini kaca, ya kaca dan lilin. 3 jenengan fokus sambil baca ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Nah, apapun yang terjadi pada sampean ikut aja, relax aja, santai aja, jangan takut, jangan lari. Kuncinya jangan lari. Sampean lari, sampean gagal nanti ya. Makanya kuncinya jangan lari, jangan takut ya. Insya Allah dia itu tidak akan menyakiti kita, karena itu hakikatnya makhluk yang bersama kita ya, makhluk yang bersama dengan kita, sehingga kita tidak usah takut, karena itu sudah terbiasa mulai terdahulu sampai sekarang itu memang bersama kita. Cuma kitanya belum pernah melihat secara langsung, kita belum pernah melihat secara nyata, sehingga kita gak tahu ya. Jenengan ingin dibukakan sirnya jenengan atau rahasia yang ada dalam diri jenengan, maka jenengan harus melakukan itu dah. Itu cara yang paling mudah, siapapun bisa melakukannya. Gak harus orang yang sudah peka, gak usah. Kalau ini bebas, siapapun bisa melakukannya. Cukup relax, santai, dilakukannya antara jam 1 malam sampai jam 3 malam. Itu diistiqomahkan. Jangan melewati jam tersebut. Besoknya jam segitu, besoknya jam segitu, sampai benar-benar sempurna dalam penglihatan khadam kita atau khadam pendamping kita. Dan jenengan sudah maksimal, sudah fokus, insya Allah jelas, dan sampai nanti akan berkomunikasi atau berbicara dengan makhluk tersebut. Sampai tinggal bicara aja, seperti kita bertemu dengan saudara kita ya. Sampai ucapkan salam, assalamualaikum, nah, gitu ya. Ini dengan siapa dan mulai kapan dan sebagaimana dan seterusnya gitu. Seterusnya jenengan tanya apa aja, bebas ya. Itu aja gitu. Itu cara yang paling mudah untuk mengetahui khadam kita gitu. Semoga keilmuan yang kita pelajari saat ini gitu, semoga menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat untuk kita semua gitu. Apabila kami ada tutur kata yang salah atau pembicaraan kami yang keliru atau salah, kami Al-Fakir mau mengucapkan maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.